Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Baik, puji Bapak Yahweh, hari ini kita akan membahas mengenai Daniel pasal yang ke-8, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Daniel pasal yang ke-8 mengenai nubuat 2300 pagi dan petang. Sebelum saya masuk di dalam pengajaran, saya mau tanya terlebih dahulu, siapa yang di sini pun pernah tahu mengenai nubuat 2300 pagi dan petang? Boleh angkat tangan. Siapa yang pernah tahu? Siapa yang di sini pernah punya background 7 Days Adventist? Sister Ruth Nara, iya. Sudah pernah dengar mengenai 2300 pagi dan petang, Sister, ya? Mic-nya mesti dibuka. Iya. Jadi, baik. Sebelum saya masuk, rata-rata orang Kristen itu tidak banyak yang bahas mengenai 2300 pagi dan petang. Rata-rata. Nah, mereka tidak punya pemahaman di situ. Yang biasanya mereka pahami atau mereka bahas adalah Daniel pasal ke-7 dan Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal yang ke-7 itu berbicara mengenai 4 binatang, dan Daniel pasal yang ke-9 adalah 70 minggu kitab Daniel. 70 minggu masa, ya, 70 70 week of Daniel, ya, 70 minggu Daniel itu yang sering dibahas. Tetapi untuk masalah 2300 pagi dan petang, semua rata-rata tidak mampu, ya. Nah, biasanya kalau saudara cek, yang memberikan pengajaran ini biasanya dari 7 Days Adventist, ya, 7 Days Adventist. Dan puji Bapak Yahweh, di dalam proses kehidupan saya dibawa oleh Bapak Yahweh untuk melalui, ya, 7 Days Adventist, ya. Saat itu masih SMA. Waktu itu terjadi pergolakan di keluarga sehingga saya terlambat untuk daftar sekolah, saudara. Ya, terlambat. Karena keterlambatan itu, sekolah pendaftaran pada tutup semua. Satu-satunya yang bisa menerima saya itu 7 Days Adventist saat itu. Ya, ternyata Bapak Yahweh punya rencana di sana. Dan rencana yang paling besar dalam kehidupan saya ketemu dengan Ibu Hadasa Fangfang. Itu luar biasa. Ya, coba enggak begitu ya enggak ketemu. Ceritanya akan jauh berbeda, saudara. Saya bersyukur sekali Bapak Yahweh dengan caranya yang luar biasa, dengan pergolakan keluarga yang ada saat itu, ya. Dan saya masuk di 7 Days Adventist saat itu, ya. Dan di situ rencana cuma 1 tahun, tahun depannya pindah lagi ke sekolah yang lain, tetapi Bapak Yahweh punya rencana yang luar biasa untuk stay di sana, ya, sehingga saya bisa pacaran dengan Ibu Hadasa Fangfang. Jadi mulainya itu kelas 1 SMA, saudara. Ya, itu satu buat saya blessing yang luar biasa. Karena apa? Selain daripada itu, sekolahnya cuma sampai Jumat. Jadi Sabtu dan Minggu libur. Lah kan dulu saya Pantai Costa, ya kan? Nah, teman-teman yang lain tanya sama saya, kamu sekolah 7 Days Adventist sampai jam berapa kalau Sabtu? Saya bilang Sabtu libur. Lah kok enak? Iya enak, ini berkat nih, saya bilang. Nah, terus ngapain? Ya, saya pakai waktu untuk ketemu dengan Ibu Hadasa Fangfang, pacaran, saudara. Ya kan? Ya, gitu dia. Ya, itu luar biasa di situ. Orang-orang, teman-teman pada ngiri semua, tapi ini blessing. Ternyata disitulah saya diperkenalkan oleh Bapak Yahweh mengenai konsep 7 Days Adventist. Ya, padahal walaupun tiap
Sabtunya enggak pernah datang saudara ibadah, tapi kan saya dapat pengajaran dari pelajaran agama, ya, pelajaran agama. Ini sedikit kesaksian ya, sebelum masuk ya. Dan saudara tahu, saya backgroundnya dari Pentakosta. Ibu ada Safangfang, backgroundnya juga dari Pentakosta, saudara. Ya, nah di akhir daripada apa itu namanya untuk lulus di SMA ya, jadi SMA 3 itu ada satu syarat. Syaratnya itu semua ya siswa harus mempresentasikan khotbah, saudara. Ya, harus khotbah di depan guru-guru agama plus pendeta-pendeta Advent. Ya, ini luar biasa, saudara. Ya, nah yang luar biasanya itu mungkin Ibu Ada Safangfang bisa cerita nih. Mana Ibu Ada Safangfang? Yang cerita sedikit yang. Oh, iya. Halo, shalom Panggilannya saudara Abi sekarang. semua. Shalom, shalom. Surprise mendadak Pak Yosef. Saya nggak dikasih tahu ya. Iya. Itu waktu itu kita di apa namanya? Yaitu tadi yang diceritakan Pak Yosef. Terus dipilih gitu ya. 3, juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi dari semuanya itu yang kesaring cuman saya, Pak Yosef, Roy, sama satu teman saya ya, orang Advent gitu ya, Milton Milton itu namanya. Nah dia itu teman-teman saya itu semuanya itu kalau khotbah itu luar biasa, pinter luar biasa, nggak nyangka. Padahal saya sama Pak Yosef Roy itu nggak bisa khotbah, apalagi saya ya. Itu mereka memanggil semua apa namanya ketua-ketua dan para pendeta-pendeta Advent untuk menyaksikan dari kita ini untuk dipilih siapa juara 1. Kalau juara 1 nanti kita akan dikasih free untuk sekolah di Bandung gitu kan. Waktu itu kan memang saya dari orang nggak mampu gitu ya. Jadi untuk itu saya ya cuman berdoa berserah itu luar biasa. Kalau saudara lihat saya itu nggak bisa benar ini mujizat luar biasa. Mujizat. Saya kan saudara tahu sendiri sampai sekarang pun saya kalau disuruh khotbah pun wah nggak ini gitu ya. Nggak bisa gitu loh. Kalau nggak tuntunan Ruah Yahweh Elohim ya itu saudara. Dan itu dahsyat sekali. Dan di situ juga akhirnya saudara waktu dipilih ternyata yang juara 1 itu adalah saya dan juara 2 itu Pak Yosef Roy, yang juara 3 teman saya ini, dan tiga ini sekarang ini teman saya itu yang Milton jadi pendeta, bahkan jadi pendeta yang tertinggi itu dia menggantikan kita, sebetulnya saya mendapatkan free di Bandung tetapi Pak Yosef saya nggak boleh untuk sekolah di sana gitu ya, nggak boleh di Bandung gitu. Jadi saya dilarang untuk sekolah uh, lebih tinggi lagi di Bandung itu. Akhirnya saya nurut sama Pak Yosef gitu ya. Tetapi ini suatu luar biasa, aneh itu. In the future, maksudnya in the future-nya ya, sekarang ini gitu ya. Sekarang ini kita lihat Isa Pak Yosef sekarang jadi benar-benar jadi pendeta. Dan yang satu teman saya ini juga jadi pendeta, jadi kepalanya pendeta dia di Bandung. Dan saat ini saya kan jadi istrinya Pak Yosef. Jadi kita tiga-tiga dipanggil, cuman luar biasanya itu anugerahnya yaitu saudara, saya mendapatkan juara 1 itu karena anugerah Yahweh, padahal saya tidak bisa khotbah sama sekali. Dan waktu saya saudara lulus gitu, mendapatkan juara 1, disuruh khotbah lagi untuk saya dipasang ke Australia gitu ya. Untuk itu saudara tentang apa? Makan babi. pada saat itu saya masih makan babi. Jadi waktu khotbah jangan makan babi, tentang babi. Wah kaki saya itu sudah gemeter-gemeter karena di belakang saya itu para pendeta-pendeta banyak. Dan saya akan kirim waktu itu ke Australia. Tapi luar biasa dahsyat. Bapak Yahweh menonton di situ. Pada akhirnya sekarang saat ini Bapak Yahweh menuntun kita semua tidak makan babi. Tidak makan babi. Tidak makan kosher ya, tidak makan babi itu suatu anugerah yang luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh. Sekian kesaksiannya supaya menjadi berkat bagi saudara semua yang mendengarkannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya, saya berikan kesaksian dadaan ini karena membahas mengenai 2300 pagi dan petang. Ya, karena di sini rata-rata dari grup kekristenan atau Katolik atau Protestan itu tidak ada yang mampu untuk membuka. Ya. Nah, sementara ini yang ada kebanyakan dari Seven Days Adventist. Tapi nanti kita akan lihat, ya, kebenarannya ada di mana Seven Days Adventist ini. Nanti kita akan perhatikan dengan pola ditanding dengan pola yang diberikan oleh Bapak Yahweh, yaitu pola akar Ibrani. Kita akan melihat, ya, ketepatannya ada di mana, ya, dan kita akan bisa mempelajari dengan luar biasa, ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali kepada Bapak Yahweh yang membuat arah hidup saya ketemu dengan Ibu Hadasa Fangfang di SMA Advent saat itu, ya, Advent Anjas Moro, Surabaya. Ya, dan saat itu memang Ibu Hadasa Fangfang juara 1, saya juara 2, teman saya yang Milton Pardosi itu juara yang ketiga, ya. Dan Ibu Hadasa Fangfang dapat beasiswa ke Bandung. Lah kalau tak lepas ke Bandung lah saya kehilangan istri, saudara. Ya kan? Jadi kan rugi besar. Lebih baik saya tahan aja. Jangan, ya. Kita pacaran dulu aja berapa tahun kemudian kita menikah, ya. Kita kawin. Haleluya. Dan kemudian ke US. Ya, ke Amerika. Puji Bapak ya. Baik, kita akan masuk di dalam pembahasan Daftar Elohim. Saya akan share screen terlebih dahulu. Pembahasan ini saya rasa karena banyak saudara yang belum tahu, maka mungkin akan sedikit berat. Akan tetapi besok saya akan lebih fokus kepada pembahasan ini. Saya akan ulangi di dalam ruang tanya jawab, ya. Jadi saudara yang mau bertanya, saudara bisa tulis pertanyaan saudara hari ini dan saudara bisa tanyakan untuk besok, ya. Jadi saya berikan 2 hari supaya saudara bisa betul-betul memahami dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya. Inilah Daniel pasal yang ke-8. Kalau boleh saya tahu, ada yang sudah baca belum? Kan ini PR minggu lalu. Sudah baca belum? Siapa yang sudah baca? Boleh angkat tangan nih. Saya sudah, Pak. Sudah? Oke. Saya? Karena pakai sistem baru. Lebih cepat. Sudah ya? Sudah baca ya? Oke. Sudah. Kira-kira ngerti nggak? Saya mau tanya dulu nih sebelum saya bahas. Bingung? Sulit. Ada yang ngerti, ada yang enggak, Pak. Jadi di situ ada juga penjelasannya sedikit. Ya. Nggak ngertinya di mana nih? Kalau mungkin saya boleh tahu. Jadi saya tahu poin-poinnya. Nggak ngertinya di mana? 1-2 poin aja. Yang 2300 petang apa itu, Pak? Yang Bapak Roy sebutkan tadi itu. Oke. Ada lagi? Kebingungan saudara di mana titiknya? Saya kepingin tahu aja. Rizko? Yang buat saya bingung itu soal siapa yang jadi dombanya, yang jadi kambingnya siapa. Tapi saya setidaknya ada dapat sedikit gambaran soal sebagian sisa-sisanya Shemitah, kalau dugaan awal saya. Oke, ya. Oke, terima kasih Rizko. Ada lagi? Saudara bingungnya ada di mana nih? Tapi itu Pak ya, yang domba itu kan ada penjelasannya, itu domba ya, itu kan ada. kerajaan Media dan Persia itu sama kerajaan mana nih? Itu ada penjelasannya di ayat selanjutnya ya. Iya. Ya. Baik, puji Bapak Yai. Ada yang menambahkan? Nggak ada? Baik, kita akan masuk ya. Kita akan lihat kebenaran Daftar Elohim ini dengan luar biasa ini. Bapak Yahweh itu kasih kita ini precise. Apa itu precise? Presisi. Ya. Presisi. Ya, Angel akan menemani saya untuk mentranslate-nya, ya. Ya, haleluya. Kita akan bahas hari ini mengenai Daniel pasal yang ke-8, misteri 2300 hari. Today we will talk about Daniel 8, mystery 2300 days. Dan seperti biasa kita harus paham untuk melihat kebenaran Daftar Elohim ini harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. And as usual, we have to come back to the true Hebrew roots. Karena tanpa akar pola Ibrani yang benar, kita akan
miskin karena tidak banyak yang bisa dibahas. Because without the true Hebrew, Mohon maaf, ada yang mau nambahkan? Belum direkam kayaknya. Oh, nggak apa-apa. Saya punya program satu yang rekamnya lebih cepat. Ya, biarkan aja ini. Saya akan ngambil nanti dari YouTube. Ya, terima kasih untuk diingatkan ya. Terima kasih. Ya, dan di dalam akar pola Ibrani yang benar kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. inside the right Hebrew roots, we're going to receive lots of wealth. Kita harus paham, kalau kita sedang belajar mengenai zaman akhir, kita harus tahu yaitu prinsip nubuatan adalah pola. When we talk about the end times, we must understand that the principle of the prophecy is a pattern. Coba saudara camkan baik-baik dalam pikiran saudara mengenai prinsip nubuatan adalah pola. Why don't we place that in our minds right now, that prophecy is a pattern. Nanti saya akan berikan penjelasannya di bagian pembahasan Daftar Elohim, dan saudara akan mengerti betapa pentingnya prinsip nubuatan adalah pola. So later on, we will talk about even more how important it is to understand that prophecy is a pattern. Tanpa prinsip ini, maka banyak orang mencoba untuk membuka rahasia zaman akhir dan mereka rata-rata gagal. Without this principle, many have tried to open up the books of prophecies and they have failed. Yeshua HaMashiach pun mengajari mengenai prinsip nubuat adalah pola, yaitu di dalam Matius 24. Even Yeshua states in Matthew 24 about that the prophecy is a pattern. Ada nubuat-nubuat yang harus dilihat dengan prinsip ini, sehingga kita bisa melihatnya dengan sangat-sangat jelas dan detail sekali. So there are certain prophecies that are standing from this principle, prophecy is a pattern, and so that all the details will be opened up and everything will be clear. Tetapi untuk pembicara-pembicara di luar sana yang menolak prinsip nubuat adalah pola, silahkan menikmati kegagalan mereka. For those who have rejected that prophecy is a pattern, continue to understand that they will fail and that you will fail. Jadi ini prinsip yang sangat penting sekali. This is an important principle. Dan juga kita harus mengingat bahwa pola satuan waktu Bapa Yahweh adalah angka 7. We have to understand that Yahweh's timing, his one timing is the number 7. Yaitu huruf Zayin, saudara-saudara. That is Zion in Hebrew. Baik, kita akan masuk mengenai pembahasan Daniel 8, misteri 2300 pagi dan petang. We are going to enter this lesson, Daniel 8, mystery 2,300 days. Nah, saya sebelum masuk kita membaca Daftar Elohim, saya harus beritahukan bahwa kalau saudara membaca Daniel pasal 8 ini dibagi menjadi 2 bagian. So when we read this chapter, Daniel 8, we have to understand that there are 2 parts. Bagian yang pertama itu adalah bagian penglihatan, yaitu ayat pertama sampai 14. The first part is the vision, which is verses 1 to 14. Nah, bagian yang kedua adalah maknanya yang dijelaskan oleh malaikat Bapak Yahweh, yaitu mulai ayat yang ke-15 sampai ke-27. The second part is the meaning of the vision that was interpreted by the angel, starting from verse 15 to 27. Nah, dengan pembagian ini, maka kita akan dapat melihatnya lebih mudah dan lebih dapat mencernanya. From these 2 parts, we can see everything clearly and perfectly. Kita akan masuk di dalam pembacaan mengenai Daniel 8 ayat 1 sampai 14 mengenai penglihatannya dulu. Kita akan baca Angel akan baca dalam bahasa Inggrisnya. Ya, ini adalah penglihatan dan kemudian nanti dilanjutkan dengan maknanya dalam bahasa Inggris juga, dan setelah itu Brother Henok akan membacanya di dalam bahasa Indonesia. Daniel 8 ayat 1 sampai 20, 14 dulu penglihatan dan kemudian maknanya mulai 15 sampai 27. Ya, silakan Angel.
So we're going to read Daniel chapter 8, verse 1 to 14. In the 3rd year of the reign of Belshazzar, the sovereign, a vision appeared to me, Daniel, after the one that appeared to me the first time. And I looked in the vision, and it came to be, while I was looking, that I was in the citadel of Shushan, which is in the province of Elam. And I looked in the vision, and I was by the river Ulai. And I lifted up my eyes, and looked, and saw a ram standing beside the river, and it had 2 horns, and the 2 horns were high, and the one was higher than the other, and the higher one came up last. I saw the ram pushing westward, and northward, and southward, and so that no beast could stand before him, and there was no one to deliver from his hand, while he did as he pleased and became great. Verse 5. And I was observing, and I saw a male goat came from the west, over the surface of all the earth, without touching the ground, and the goat had a conspicuous horn between his eyes. And he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing beside the river, and ran at him in the rage of his power. And I saw him come close to the ram, and he became embittered against him, and struck the ram and broke his 2 horns. And there was no power in the ram to withstand him, but he threw him down to the ground and trampled on him. There was no one to deliver the ram from his hand. And the male goat became very great, but when he was strong, the large horn was broken, and in place of it 4 conspicuous ones came up toward the 4 winds of the heavens. And from one of them came a little horn, which became exceedingly great toward the south and toward the east and toward the splendid land. Verse 10. And it became great up to the host of the heavens, and it caused some of the host and some of the stars to fall to the earth and trampled them down. It even exalted itself as high as a prince of the host, and it took that which is continual away from him, and threw down the foundation of his set-apart place. And because of transgression, an army was given over to the horn to oppose that which is continual, and it threw the truth down to the ground, and it acted and prospered. Then I heard a certain set-apart one speaking, and another set-apart one said to that certain one who was speaking, Till when is the vision concerning that which is continual, and the transgression that lays waste, to make both the set-apart place and the host to be trampled under foot? 14. And he said to me, For 2,300 nights, then that which is set apart shall be made right. Ayat berapa itu? 14. Teruskan sampai 27. We're going to enter verse 15. And it came to be when I, Daniel, had seen the vision, that I sought understanding, and see, before me stood one having the appearance of a mighty man. And I heard a man's voice between the banks of Ulai, who called and said, Gabriel, make this man understand the vision. He then came near where I stood, and when he came, I feared, and I fell on my face. But he said to me, Understand, son of man, for the vision is for the time of the end. And he was speaking with me. I fell stunned upon my face to the ground, but he touched me and made me stand upright, and said, Look, I am making known to you what shall take in place in the latter time of the wrath, for at the appointed time shall be the end. The ram which you saw, having 2 horns, are the sovereigns of Media and Persia, and the male goat is a sovereign of Greece, and the large horn between its eyes and is the first sovereign. And it was broken, and 4 stood up in its place, are 4 rulerships arising out of that nation, but not in its power. 23. And in the latter time of their rule, when the transgressors have filled up their measure, a sovereign, fierce of face and skilled at intrigues, shall stand up, and his power shall be mighty, but not by his own power, and he shall destroy incredibly, and shall prosper, and thrive, and destroy mighty men, and their set-apart people.
And through his skill he shall make deceit prosper in his hand, and hold himself to be great in his heart, and destroy many who are at ease, and even stand against the prince of princes. Yet without hand he shall be broken. And what was said in the vision of the evening and the morning is truth. And hide the vision, for it is after many days. 27. And I, Daniel, was stricken and became sick for many days. Then I rose up and went about the sovereign's work, and I was amazed at the vision, but there was no understanding. Ya, terima kasih Angel. Ya, silakan Brother Henok untuk membaca Daniel 8, 1-27. Silakan Brother, thank you. Dari 8, 1-27, ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, aku Daniel melihat suatu penglihatan. Sesudah yang pertama tampak kepadaku sebelumnya. 2. Maka aku melihat suatu penglihatan ketika aku berada di Puri Susan yang ada di Provinsi Elam, dan aku melihat dalam sebuah penglihatan aku sedang berada di tepi sungai Ulai. 3. Kemudian aku melayangkan mataku dan melihat tampaklah seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu memiliki 2 tanduk. Kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu muncul terakhir. 4. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, sehingga binatang-binatang buas pun tidak tahan menghadapinya. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tangannya. Namun dia berbuat sekehendak hatinya dan menjadi besar. 5. Sementara aku memerhatikannya, tampaklah seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh permukaan bumi dan tidak menyentuh tanah. Kambing jantan itu mempunyai 1 tanduk yang menonjol di antara kedua matanya. 6. Ia datang pada domba jantan yang mempunyai 2 tanduk, yang telah aku lihat berdiri di depan sungai itu dan menyerang dengan kegeraman kekuatannya. 7. Lalu aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Dengan sangat marah ditanduknya lah domba jantan itu dan mematahkan kedua tanduknya. Tidak ada kekuatan pada domba jantan itu untuk bertahan menghadapinya. Lalu ia menghempaskannya ke tanah dan menginjak-injaknya. Dan tidak ada seorang pun dapat melepaskan domba jantan itu dari tangannya. 8. Dan kambing jantan itu menjadi sangat besar. Ketika menjadi kuat, tanduk yang besar itu patah. Pada tempatnya itu muncul 4 tanduk yang menonjol mengarah pada keempat mata angin di langit. 9. Dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar mengarah ke selatan, ke timur, dan ke tanah yang subur makmur. 10. Maka ia bertambah besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Lalu ia menjatuhkan beberapa dari bala tentara itu dan dari bintang-bintang ke bumi dan menginjak-injak mereka. 11. Bahkan ia memuliakan dirinya sendiri di hadapan panglima bala tentara itu. Olehnya kurban persembahan sehari-hari telah dihapuskan dan dasar tempat kudus telah dirobohkan. 12. Oleh karena pemberontakan, bala tentara itu bersama kurban sehari-harinya telah diserahkan. Ia mencampakkan kebenaran ke bumi dan ia sukses dalam segala perbuatannya. 13. Kemudian aku mendengar seorang yang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai kapankah penglihatan itu terjadi, yaitu mengenai kurban-kurban dan kefasikan yang menyebabkan kehancuran tempat kudus dan menjadikan bala tentara itu terinjak-injak? Maka dia berkata kepadaku, selama 200-300 petang dan pagi, barulah tempat itu akan ditahirkan kembali. Ya, itu selama 2.300 pagi. Maka dia berkata kepadaku, selama 2.300 petang dan pagi, barulah tempat itu akan ditahirkan kembali. Iya, ini ayat 1-14 ini mengenai penglihatan. Ya, tadi sudah lihat ya, penglihatan. Baik, sekarang tolong dilanjutkan mengenai ayat yang ke-15-27. Ini adalah penjelasan dari Gabriel, malaikat Bapa Yahweh. Ya, silakan Brother Henok. 15. Maka terjadilah, aku Daniel telah melihat penglihatan itu. Kemudian aku mencari artinya. Tampaklah rupa seperti seorang manusia berdiri di depanku. 16. Dan aku mendengar suara orang itu dari tepi sungai Ulai yang memanggil dan berkata, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. 17. Lalu ia datang ke sebelah tempatku. Ketika ia datang, aku ketakutan dan jatuh tertelungkup. Tetapi ia berkata kepadaku, pahamilah hai anak manusia,
bahwa penglihatan itu adalah mengenai akhir masa. 18. Ketika ia berbicara kepadaku, aku terjatuh pingsan ke permukaan tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri tegak. 19. Lalu ia berkata, ketahuilah, aku akan membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab waktu yang ditetapkan itu adalah akhir zaman. 20. Domba jantan yang telah engkau lihat dengan 2 tanduk adalah raja-raja orang Media dan Persia. 21. Dan kambing jantan yang berbulu lebat itu ialah Raja Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. 22. Dan tentang tanduk yang patah, dan 4 buah yang muncul pada tempatnya itu adalah 4 kerajaan yang akan muncul dari bangsa itu, tetapi bukan dengan kekuatannya. 23. Dan di akhir dari kerajaan mereka, ketika memuncaknya para pendurhaka, seorang raja akan bangkit dengan wajah yang garang dan dapat memahami kata-kata sukar. 24. Kekuatannya akan jadi hebat, tetapi bukan karena kekuatannya sendiri. Dengan luar biasa ia akan menghancurkan dan sukses, lalu bekerja untuk menghancurkan orang-orang yang berkuasa dan orang-orang kudus. 25. Karena kelicikannya, ia juga akan sukses membuat penipuan dengan kuasanya. Dan dalam hatinya, ia akan memegahkan dirinya serta menghancurkan banyak orang dengan mudah. Ia juga akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi ia akan dihancurkan tanpa perbuatan manusia. 26. Dan penglihatan tentang pagi dan petang yang telah dikatakan itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu. Sebab hal itu akan terjadi jauh pada waktu yang akan datang. 27. Maka aku Daniel jatuh pingsan dan sakit beberapa hari lamanya. Sesudah itu aku bangun dan mengerjakan urusan raja. Dan aku takjub akan penglihatan itu, tetapi tidak ada yang mengerti. Ya, terima kasih Brother Henok. Ya. Kita bisa melihat bahwa Daniel 8, 1-14 itu adalah penglihatan yang dilihat oleh Daniel saat itu. You can see here that in the verses 1, verse 14, there are verses that Daniel is seeing. It's his vision. Sedangkan Daniel 8 ayat 15-27 ini adalah penjelasan dari penglihatan yang dilihat mulai dari ayat 1-14. On the other hand, verse 15-27 is an explanation of what Daniel saw in verse 1-14. Nah, kalau saudara lihat yang diberi tugas untuk menjelaskan hal ini adalah Gabriel. And Gabriel was the one who was given the responsibility to do this. Gabriel itu adalah sosok malaikat khusus yang senantiasa dikasih tugas untuk memberitakan mengenai kedatangan Mesias. Gabriel is a special angel that has been given the task to bring a message about the Messiah. Dan kalau saudara tahu bahwa Gabriel yang sama pula menemui Miriam yang biasa saudara tahu namanya Maria. And Gabriel is known for his encounter with Miriam, which is also Mary in the New Testament. Ya, dari sini kita bisa sedikit melihat bahwa di dalam dimensi alam roh itu tidak ada usia, saudara. You can see here that in the spiritual realm, there is no such thing as age. Kita bisa melihat dari Daniel yang muncul, kita bisa melihat dari malaikat Gabriel yang muncul menemui Daniel, ya, dan kemudian malaikat yang sama menemui Miriam dengan jarak waktu sekitar 400, 500, 600 tahun. We can see here the same angel that visited Daniel was the same angel that visited Miriam about thousands of years, 4,000 years. 400, 400 500, and 600 years. 400, 500, 600 years in difference. Ya, oke, kita akan masuk di dalam hal yang lebih dalam. Saya akan berikan terlebih dahulu garis besar penglihatan Daniel. So we're going to take a look at here the big picture of the vision of Daniel. Ini garis besarnya, saudara. Yang dia lihat adalah dia melihat seekor domba jantan dengan 2 tanduk yang tidak seimbang. So this is the big picture of the vision of Daniel, and what he saw was that it was a big ram. Male ram. It was a big male
ram with two horns. Yang tidak seimbang, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. That is not balanced. One is bigger, one horn is bigger than the other. Penglihatan yang berikutnya adalah seekor kambing jantan. And the other one is a male ox. No, male goat. Male goat. Dan kambing jantan ini dia bergerak dengan tidak menyentuh tanah. And this goat, he was going without touching the floor. The ground. The ground. Dan kambing jantan ini mempunyai satu tanduk. And this goat has one horn. Dan penglihatan yang berikutnya adalah kambing jantan ini menyerang domba jantan tadi. And this male goat, he was attacking the male ram. Dan membinasakan domba jantan tadi dan mematahkan kedua hornnya, apa itu? Kedua tanduknya. Kedua tanduknya. So this male goat, he attacked the male ram, and to the point where both of his horns were destroyed. Akan tetapi tanduk yang satu itu tiba-tiba patah, saudara. And suddenly that one horn that he had broke off. Setelah dia menyerang domba jantan yang tadi. After he attacked the male ram. Maksud saya setelah dia mengalahkan domba jantan tadi. After he defeated that male ram. Ya. Dan saat patahnya tiba-tiba muncul 4 tanduk lain. And after it broke it, there were 4 more horns that grew. Ya, yang keluar dari kepala kambing itu. That appeared from the head of that goat. Kemudian tiba-tiba ada satu tanduk lagi yang keluar dari salah satu keempat tanduk tadi. And there was one more horn that came out from one of the horns that came out from his head. Ya, jadi ada satu tanduk yang keluar dari salah satu tanduk dari salah satu keempat tanduk tadi. So again, there was one horn that came out from one of the 4 horns that appeared from his head. Nah, tanduk itu pertamanya kecil dan kemudian menjadi besar, saudara. At first, that horn was small and it became big. Dan kemudian dia tanduk ini menjajah ke utara, selatan, timur, dan barat. And this horn went from north, south, east, west. Ya. Dan tanduk yang terakhir ini, yang tanduk kecil yang menjadi besar ini, ya, mempunyai waktu atau diberi kuasa selama 2.300 pagi dan petang. And this small horn was given an opportunity or power for 2,300 days, nights and days. Ya, baik, kita akan masuk perlahan-lahan supaya saudara betul-betul paham akan bahasa-bahasa nubuat ini. So we're going to continue so we can understand the language of this prophecy. Bapak Yahweh menggunakan gambaran berupa binatang untuk menjelaskan mengenai bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Father Yahweh used the picture of the animal to represent the nations of the world. Nggak usah jauh-jauh, saya yakin setiap bangsa mempunyai lambang binatangnya sendiri-sendiri. And even today we see that each nation has their own symbol, has their own animal symbol. Ya, di Indonesia simbol binatangnya apa? What's Indonesia's Garuda. symbol? Garuda, itu burung buas. Eagle. Bukan eagle, Garuda. Memang satu jenis dengan eagle, tetapi bukan eagle. Ya, ini lebih ke arah Raja Wali, begitu. Lebih besar. It looks like an eagle, but it's actually not. It's a It's wild bigger. bird. It's a bigger bird. Ya. Nah,
Kita akan mempelajari mengenai penglihatan dan maknanya. So we're going to learn about the vision and its meaning. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa ada domba jantan dengan 2 tanduk. On the third verse, it says there is a ram and with 2 horns. Dan tanduknya itu tidak seimbang, tetapi yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Both horns aren't the same, one is bigger than the other. Pertanyaannya, siapakah domba jantan ini? The question is, who is this ram? Sebetulnya dalam pembahasan kitab Daniel pasal 8 ini tidak terlalu rumit. Actually, this part isn't too complicated. Karena di atas sudah saya jelaskan bahwa ada bagian mengenai nubuat, mengenai penglihatan, mengenai penglihatan, ada bagian mengenai penjelasan. Because earlier I had said that there is a part for the vision and the other part for the explanation. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit, saudara. So actually it's not too complicated. Karena jawabannya adalah di dalam Daniel 8 itu sendiri. Because the answer is in the chapter 8 itself. Nah, ayat yang ketiga menyatakan bahwa ada domba dengan 2 tanduk yang lebih besar dari salah satunya. Verse 3 states that there was a ram that had 2 horns, one bigger than the other. Dan itu dijelaskan di dalam Daniel 8 ayat 20 bahwa domba jantan itu dengan 2 tanduknya itu adalah raja-raja orang Media dan Persia. And it states in verse 20, the ram which you saw having 2 horns are the sovereigns of Media and Persia. Jadi nggak terlalu susah kan untuk bisa melihat gambaran ini sebetulnya. So it's actually not too difficult to understand this picture. Karena di ayat yang ketiga dikasih gambaran domba dengan 2 tanduk ini, itu kita juga bisa melihat persamaannya di dalam mimpi Nebukadnezar Daniel yang kedua. Because we could already see also these 2 nations, Media and Persia, in Nebuchadnezzar in Daniel 2. Yang digambarkan sebagai 2 lengan dan terbuat dari perak. That was brought as 2 arms made out of silver and bronze. No, silver only. Just silver. Ya. Jadi 2 tanduk ini adalah sama dengan 2 lengan. So these 2 horns are the same thing as the arms. Begitu pula sama dengan apa yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatan dan mimpi Daniel pasal yang ke-7. And also the same as the dream that Daniel received in Daniel 7. Yaitu dalam bentuk beruang yang berdiri di salah satu sisinya. That is, it was a picture of a bear that was standing in one of the legs. Ya, one of the sides. One of the sides. Jadi yang satu sisi berdiri di tanah, yang satu sisi tidak. So one of them one side was leaning on one another and the other was not. Jadi apa yang dijelaskan di dalam kitab Daniel 8 mengenai kambing atau mengenai domba dengan 2 tanduk ini itu sama dengan 2 lengan yang ada di dalam mimpi Nebukadnezar dan juga sama dengan beruang yang berdiri di salah satu sisinya. So the 2 horns of the ram is the same thing as the 2 arms in the dream of Nebuchadnezzar, and the same thing as the bear leaning on one side of his body. Ya, inilah kerajaan atau kekaisaran Medo-Persia. This is the kingdom of Medo-Persia. Dan saudara ingat Medo-Persia ini terjadinya setelah kejatuhan kerajaan Babel. We know that Medo-Persia rose up after the fall of Babel. Ya, baik. Saya akan stop sebentar. Saya mau tanya. Saudara bisa open cam. Saya mau tanya. You can open your. Bagaimana cara kejatuhan kekaisaran Babylonian? How did Babylonia fall? Ada yang tahu jawabannya?
Bagaimana keruntuhan Babel? How is Babylonia destroyed? Kira-kira ada yang mau jawab? Pak Yosef Roy, Silakan. yang Silakan. rajanya Nebukadnezar itu ya. Gimana brother Adi? Sorry. Iya, kejatuhan Babilonia yang memang rajanya dari Nebukadnezar itu ya. Iya, betul. Bagaimana proses kejatuhan Babylonian? Mungkin kalau saya tidak salah satu prosesnya itu ada pakan Bapak Yahweh yang itu loh, mene tekel uvaksin tulisan yang ditulis itu. Ya, terima kasih Brisco. Ada lagi yang mau menambahkan? Dia yang disuruh merumput itu Pak, gimana? Seperti kambing gitu. Ya, oke, baik. Jadi yang dimaksud oleh Pak John Kelly itu adalah Raja Nebukadnezar yang menjadi kehilangan akal selama 7 tahun dan raja itu makan rumput. Yang benar adalah jawabannya Brisco, yaitu ada di dalam Daniel pasal yang ke-5 mengenai tulisan di dinding Mene tekel Upharsin atau Mene tekel Peres. Thank you. Ya, mengapa? Karena itulah hari terakhir di mana raja terakhir daripada Babylonian yang namanya adalah siapa? Belshazzar itu dibunuh oleh Raja Medo-Persia. Ya, jadi Babel itu ditaklukkan oleh Medo-Persia tanpa peperangan. Perhatikan ini. Medo-Persia mengalahkan Babel tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Ya. Nah, ini nanti akan beda dengan antara Medo-Persia dengan Yunani. Ya. Jadi saudara pahamin dulu di sini. Paham ya? Jadi Babylonian itu tidak pernah perang dengan Medo-Persia. So Babylon never was at war against Medo-Persia. Jadi ceritanya itu saat malam itu Medo-Persia mengirimkan utusan yang sembunyi-sembunyi untuk membunuh raja Babylonian yang terakhir, Belshazzar. So at that time, Medo-Persia, they sent a spy to go in and murder the king of Belshazzar. Belshazzar. Kalau saudara lihat di dalam Daniel pasal 5, maka saudara temukan bahwa mereka sedang mabuk-mabukan. Betul? And if you take into the verse, you see that they were drunk at the time. Biasanya, ya, pintu gerbang itu ditutup, ya, dan kemudian di sekeliling daripada kerajaan itu ada seperti sungai, dan biasanya itu jembatannya dinaikkan sehingga musuh tidak bisa melompat. Usually the gate would have been closed so that the enemy would not have been able to enter. Akan tetapi malam itu prajuritnya lupa. But that night one of the soldiers forgot. Sehingga jembatan itu tidak dinaikkan dan orang-orang daripada Medo-Persia dengan mudah menyusup masuk dan membunuh Raja Belshazzar. And as a result, the army of Medo-Persia easily went inside and attacked the city. Ya, Babylonian seketika itu langsung dilumpuhkan. And at once Babylon was destroyed. Dan kemudian langsung digantikan oleh raja-raja Medo-Persia. And immediately the king became the king of Medo-Persia. Kita harus tahu bahwa Medo-Persia itu dua wilayah yang berbeda. We must understand Medo-Persia is two different nations. Dan mereka membuat suatu agreement sehingga mereka menjadi besar. They made one agreement that made them become great. Siapa yang lebih besar? Which one was greater? Persia. Persia. Persia itu lebih besar daripada Media atau Medo. Persia was greater than Medo. Hari ini Persia itu di mana? Iran. Ya.
Hari ini yang disebut Persia itu adalah Iran. Betul. Today, modern day Persia is Iran. Ya. Ingat, Iran yang sekarang ini tidak sama dengan Iran yang sekitar tahun 1950-an kalau nggak salah. Iran today is not the same as the Iran in the 1950s. Iran yang sebelum sekarang ini itu adalah dipimpin oleh seorang keturunan raja yang namanya Shah. Iran was ruled by a king named Shah before. Dan saat itu mereka sangat menghormati Israel dan berkawan baik dengan Israel. And at that time they respected Israel and they were good friends with Israel. Tetapi Dafar Elohim sudah menjelaskan ribuan tahun yang lalu. But the word of Elohim has already explained thousands of years ago, Terutama melalui Yehezkiel pasal yang ke-38-39. especially through Ezekiel 38 and 39, Bahwa Iran akan menjadi musuh Israel. that Iran will become an enemy to Israel. Dan betul, And it's true. beberapa tahun kemudian Syah Iran digulingkan oleh kekuasaan Islam yang radikal. Many years after Shah Israel, the king of Shah was destroyed by a Islamic movement, Dan itu sampai terjadi hari ini. and it's occurring to this day. Karena itu, kita sudah melihat salah satu penggenapan Dafar Elohim mengenai Yehezkiel 38-39, yaitu bahwa Iran ya menjadi musuh besar, salah satu musuh besar daripada Israel hari ini. And so now we can see in Ezekiel 38-39 that Israel or Iran has become an enemy to Israel to this day. Ya, baik, saya akan lanjutkan. I will continue. Ya, jadi domba dengan dua tanduk ini adalah representasi daripada Medo and Persia Empire. So the ram's horns are representations of Medo and Persia Empire. Saudara bisa juga ikuti ya pengajaran ini sebagai kelengkapannya di pengajaran yang ada di tempat saya, juga tempatnya Pak Adi, ya, Adi sahabatku, itu di duo hybrid. Itu saya jelaskan juga di situ. Penglihatan yang kedua, sosok yang kedua adalah kambing jantan yang datang dari sebelah barat. The second vision is that he saw there was a goat coming from west. Ya, dari west. Kita akan melihat peta dunia sebentar saja. Dan kita akan melihat siapakah yang dimaksudkan dengan kambing jantan dari barat ini. We're going to take a look at the map and we're going to find out who is this goat from the west. Saya berikan peta di sebelah kanan bawah. Saudara bisa lihat kekaisaran atau kekuasaan Medo Persia itu yang saya lingkari merah sana. So if you could take a look at the map here, the part that I circled in red is Medo Persia. Dan saya berikan kompas di atasnya untuk bisa menentukan utara, selatan, timur, dan barat. And I brought you a compass so you can tell which is north, east, west, south. Kalau kita lihat di daerah barat, ada satu daerah yang namanya Greece atau Yunani. If you see here in the south, you'll see there is a nation called Greece. Ingat, di dalam Daniel 8 ini, ya, belum kejadian mengenai penyerangan dari Yunani terhadap Persia. Remember that in Daniel chapter 8, there was no attack yet from the Greece to Persia. Karena saat ini Daniel memang dia sudah ada di pemerintahan Medo Persia, tetapi masih di dalam awal-awalnya. Because we have to remember that Daniel was in the beginning of Medo-Persia's rule. Jadi untuk Yunani, ya, kata Yunani itu masih jauh sekali, saudara. So to understand what the Greeks, even the movement of the Greeks, it's very far from his time.
Tapi dalam hal ini Bapak Yahweh sudah memberikan secara spesifik. But from this, Father Yahweh has given him something very specifically. Saat itu mungkin sudah terdengar di daerah barat ada satu daerah yang namanya Yunani. Maybe at the time, they've heard of this West nation in the West called Greece. Ya, tetapi belum ada tanda-tanda akan menyerang kepada Persia. But at the time, there were no signs of attacking Persia. Dan Bapak Yahweh menggunakan nubuat ini dengan sangat presisi sekali. Father Yahweh used this prophecy in precision. Karena di daerah barat itu ada Greece atau Yunani yang di kemudian hari akan menyerang Medo-Persia. Because in the West, there will be a nation in the future that will be attacking Medo-Persia. Jadi kambing jantan dengan satu tanduk ini sama dengan apa yang dilihat oleh Nebukadnezar, yaitu bagian perut daripada patung itu yang terbuat dari tembaga, dan itu juga sama dengan penglihatan Daniel pasal yang ke-7, yaitu yang berupa binatang macan tutul bersayap 4. So we can see here that the goat with one horn is the same thing as Nebuchadnezzar's dream of the abdomen or the stomach area, and the same as the dream in Daniel of the four lion leopard. Ya. Nah, ini maknanya kita langsung bisa lihat, yaitu di dalam Daniel 8:21. Dan kambing jantan yang berbulu lebat itu adalah Raja Yunani. Jelas sekali, saudara. And it states here in verse 21, it states that that is the king of Greeks. Ya. Jadi saudara paham bahwa kambing dengan satu tanduk ini, ya, kambing dengan satu tanduk ini adalah representasi daripada Greece atau Yunani. So this horn, the goat with one horn, is a representation of Greece. Nah, kita akan melihat mengenai tanduk besar, karena tanduknya satu dan besar, ya. Siapakah tanduk besar ini? Dijelaskan di dalam Daniel 8:21 bahwa tanduk besar di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. And it says here that the big horn was the first king. Nah, kalau kita lihat, Yunani ini sudah mempunyai raja-raja sebelumnya. And as we know already, the Greeks had many kings before them. Yang dimaksudkan raja pertama ini adalah raja pertama yang mengalahkan Medo-Persia Empire. And what they were talking about is the first king that killed or that has defeated Medo-Persia Empire. Tidak lain adalah seseorang yang bernama Alexander dengan julukan Alexander the Great. None other than Alexander the Great. Inilah raja pertama yang menghancurkan kekaisaran, kekuasaan daripada Medo-Persia. He was the first king that destroyed the power of Medo-Persia. Ya. Di dalam Daniel 8 ayat 5, 6, dan 7 dinyatakan bahwa Alexander the Great itu menyerang dengan kecepatan yang tinggi. And in verse 6 and 7, it states here that Alexander the Great defeated Medo-Persia with a huge speed. Ya, dikatakan ayat yang kelima bahwa sementara aku melihatnya, tampak kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintas ke seluruh permukaan bumi dengan tidak menyentuh tanah. It says here in verse 5, I was observing and saw a male goat came from the west over the surface of the earth without touching the ground. Maksudnya tidak menyentuh tanah ini kayak terbang, jadi cepatnya itu luar biasa. When it says without touching the ground, it means that it was like as if he was flying, so he was so quick.
Dan ayat 6 dikatakan ia datang pada domba jantan ya dan menyerang dengan kegeraman kekuatannya. And in verse 6 it says, "And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing beside the river, and ran at him in the rage of his power." Ya. Dan apa yang terjadi? Kita sudah tahu di ayat yang ke-7 bahwa kambing jantan itu menghempaskan Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.